Di dunia ini, kita akan merasakan rasa kecewa, rasa sakit, pahit, dan kita akan kehilangan orang yang kita sayangi. Kenalin, nama aku Erik, seorang siswa yang mampu melihat mereka yang tidak nyata, ataupun mereka yang beda alam. Ya, aku anak indigo. Aku suka ketenangan, tapi nggak buat mereka yang selalu menggangguku. Si Bunda, bener gak sih ini alamatnya? Halo Bun. Iya, ada apa? Udah ketemu nak alamatnya? Iya Bun, udah ketemu, tapi ini kayak rumah kosong deh Bun, gak ada penghuninya. Bus jangan kayak gitu, nggak baik. Sudah sana ketok pintunya. Iya Bun. Tapi bener, suasana rumah ini bener gak enak banget, kayak gelap banget auranya. Tuh kan, sebelah sana. Ah! Den Erik, Den Erik kenapa duduk di sana? Kotor atuh Den. Nanti dimarahin nyonya lu. Enggak, tadi cuma kepleset. Kakak, Iya. kakak bisa lihat adik. Adik minta tolong ke kakak ya. Adik kedinginan di sana. Iya, Dede. Kalau boleh tahu, sekarang kamu di mana? Biar kakak bantu. Terkadang, aku sangat bangga dengan kelebihanku ini. Aku bisa membantu orang-orang yang ada di sekitarku dan membuat mereka tersenyum lagi. Namun di suatu sisi, aku tidak ingin melakukan hal yang sama di waktu yang bersamaan juga. Jadi aku memutuskan untuk mengakhiri ini semua. Kenapa lagi nih Mbak Kunti? Apa... Aduh Bunda, kenapa rumah masih jauh sih? Erik kan udah lapar. Wah, ada buah jeruk. Tapi itu sesajen bukan sih? Tapi kok nggak ada lilinnya? Seneng banget punya rambut baru. Sesajen gue. Oh, waktu itu. Ya, baru inget gue. Gue ikut kupret gara-gara lu gue gak bisa makan. Lu tahu kan sesajen itu cuma 1 minggu sekali kesini. Gue juga gak makan seminggu. Oh, sesajen. Ih, dasar manusia gila. Woy, jangan lari. Singkat cerita, kini aku lulus SMP dan melanjutkan hidup baruku sebagai siswa SMA. Satu tahun telah berlalu, aku sudah menduduki bangku kelas 11. Namun aku tidak bisa melanjutkan sekolah SMA aku di kota ini lagi. Aku harus pindah ke kota lain, karena pekerjaan orang tuaku. Banget lu, padahal di sini kita udah lama loh, udah janji-janjian lagi. Kita bukan masuk SMA bareng-bareng, kuliah bareng-bareng. Ini malah mau pergi. Alay banget sih lo, dia cuma mau pergi 2 tahun, bukan mau pergi selamanya. Tahu nih bocah, malu diliatin orang-orang, udah gede masih nangis.
Setelah 2 tahun gue bakalan balik lagi ke sini, gue janji. Dikuatin teman malah nggak mau loh. Masih untung-untungan gue mau ngeluarin air mata gue. Susah tau mau ngeluarinnya. Apalagi air mata gue kan mahal. Tapi beneran ya, cepet kembali. Kalau enggak, gue bakar rumah lo. Rick, Ya, apaan? gue minta kalau lo sudah sampai di sana, lo langsung kabarin kita ya. Terus satu lagi, lo sering-sering kabarin kita ya. Oh, kalau soal itu aman. Gue kabarin lo pada tiap hari. Gak pakai absen dah. Loh, ada teman-temannya Erik ternyata. Halo Om. Udah selesai Mas? Oh, sudah. 5 menit lagi pesawatnya akan berangkat. Kita ke atas. Bro, gue berangkat dulu ya. Awas, jangan kangen loh. Di nyipi lu, mana ada gue kangen. Oh iya bro, kalau lu nemuin cewek spek bidadari langsung kabarin gue ya. Si kupret. Inget Cynthia coy. Yaelah bro, bercanda, serius amat tuh. Erik? Iya pak, ada apa? Mulai besok kamu bisa sekolah di sini nak. Loh, tapi pak, ma, bukannya itu terlalu cepat. Erik belum siap. Lebih cepat lebih bagus, Erik. Lagian ngapain kamu berlama-lama di rumah? Pusing tahu. Bener kata bunda, lebih cepat lebih baik. Lagian papa sudah siapin kamu sepeda motor kok untuk berangkat sekolah setiap hari. Apa boleh buat? Udah deh, Erik ikut kalian aja. Akhirnya sampai juga, cepet banget. Wah, rumahnya gede banget. Ya dong, sengaja Bunda sama Ayah pilih rumah yang gede supaya kamu nyaman di sini. Bunda, Erik pamit dulu ya ke atas, soalnya udah capek banget, pengen istirahat. Iya, lebih baik kamu cepat-cepat istirahat, kan besok kamu sekolah. Jangan lupa ya, seragam kamu sudah disiapkan di atas kasur. Iya. Emang seragam di kota ini warna merah semua ya? Halo Bar, ada apa? Aman, udah sampai tujuan gue. Gimana Denis? Masih nangis gak dia? Hah? Sekolah? Iya, ini nih seragamnya. Norak banget, gue gak suka. Iya matiin aja. Cie, yang pakai seragam baru nih ya. Udahan dulu ngacanya, ayo ke bawah. Bunda sudah masakin sarapan buat kamu. Iya pak, bentar lagi Erik ke bawah kok. Ya udah nak, silakan perkenalkan dirimu. Halo semuanya, perkenalkan namaku Erik. Panggil aja Erik apa Erik. Senyaman kalian aja. Aku pindah ke kota Sakura ini karena ada urusan pekerjaan ayahku. Sekitaran 2 tahunan lagi, aku akan kembali ke kota asalku. Jadi, sebagai saya teman baru kalian, mohon kerjasamanya. Oke, terima kasih Erik. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan? Saya, Pak. Baik, Cika, silakan. Mau tanya dong, Erik. Apakah kamu udah punya pacar? Ih, habisnya manis banget sih. Di si Markona yang ditanya nggak manfaat. Didi, apaan sih? Jamet gak diajak. Sudah, kamu malah ribut ini. Malu tau sama Erik.
habisnya sih Pak, si jamet satu ini ngeselin banget. Baik Eri, kamu bisa duduk di bangkumu. Baik Pak, terima kasih. Baik anak-anak, sekarang buka buku IPA-nya halaman 101. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Hey Erik, psst, psst. Erik, psst. Woi Erik, dah nih anak. Ya, ada apa? Hehe, enggak, aku cuma mau kenalan sama kamu. Kenalin, nama aku Taichi. Panggil aja Ci apa Taichi, jangan Tai ya. Oh, gue Erik. Salam kenal ya Taichi. Oh iya Erik, lu tahu nggak kalau di sekolah ini ada misterinya loh? Misteri, nggak tuh, gue nggak tahu. Ya, gue kira lu tahu. Tapi nggak tahu pasti sih, akhir-akhir ini lagi rame banget orang-orang yang bicarain sekolah kita. 1 bulan yang lalu, ada murid cewek yang bunuh diri di balkon. Tapi nggak tahu pasti sih dia itu bunuh diri atau didorong. Tapi kata orang-orang sih, dia didorong. Soalnya selama hidupnya dia tidak punya beban apa-apa kok. Dia jatuh sampai dia buta, terus dia meninggal. Terus, kata anak-anak di sini, mereka sering banget ngelihat hantu buta atau enggak ataupun nutup mata. Pokoknya serem deh. Kamu hati-hati ya kalau kamu punya ekstra atau pulang malam atau pulang sore gitu, kamu harus super hati-hati. Itu mah udah sarapan sehari-hari gua. Oh iya, makasih ya infonya. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Hei kalian berdua, ngomong terus ya, Erik, Taichi, nanti dihukum nangis. Ya, pakai segala hujan lagi. Untung bawa payung. Untung saja. Lah, aku kan bawa motor. Mana bisa aku bawa motor sambil megangin payung? Ya, nggak bisa pulang deh. Loh, di sana kok ada cowok hujan-hujanan sih? Samperin nggak ya? Tapi kalau nggak disamperin kasihan. Sabarin aja deh. Hei kamu, ngapain hujan-hujanan? Nanti sakit loh. Hei rambut merah, aku lagi bicara sama kamu. Apa kau bisa... Oh iya, kenapa kamu tadi hujan-hujanan? Kan seragam ini akan dipakai besok. Nanti kamu sakit loh. Enggak apa-apa. Aku udah kebiasa kok. Kebiasa apanya? Namanya air hujan ya bikin sakit. Ini pakai payungku aja. Enggak usah. Aku nggak apa-apa kok. Kamu pakai aja. Cewek emang sering keras kepala ya. Tinggal pakai aja loh, kok ribet banget. Udah, ini ambil. Aku bawa motor, gak apa-apa. Besok kamu bisa kembaliin payungnya lagi. Udah, gak apa-apa, pakai aja. Terima kasih ya. Sama-sama, langsung pulang ya. Bentar lagi bakalan deres banget ini. Capek banget. Taichi, tumben. Berarti yang tadi bukan manusia.